Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK meminta masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi distribusi haji periode 2023-2024. Selain Dirjen Penyelenggaraan Haji, penyidik juga memeriksa pihak swasta dan ustadz ternama. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. KPK juga menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Penyidik itu bekerja atas dugaan awal gitu. Dugaan awal seperti ini kemudian ditanyakan, dikonfirmasi kepada para saksi, didukung dengan bukti-bukti gitu untuk membuktikan bahwa dugaan ini benar atau salah gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu apa yang dibicarakan gitu. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja gitu. Kalau bertemu ada pembicaraan, pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan, seperti itu. Kalau bicaranya misalnya pertemuan yang sebelum terbitnya SK, kita pasti tanyakan apakah membicarakan tentang SK tersebut akan diterbitkan. Nah, apa yang dibicarakan? Nah, seperti itu ininya. Kalau setelah terbitnya berarti kita larinya ke masalah aliran uangnya gitu. Setelah terbit nih gitu kan. Apakah pembicaraan itu terkait dengan masalah uang dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bekerja atas dugaan-dugaan awal, kemudian dugaan awal itu kita tanyakan dan kita perkuat dengan bukti-bukti seperti itu. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Aktris Leony Fitria Hartanti atau Leony sebelumnya juga mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leony untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan oleh.
Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan penyanyi cilik Leoni Fitria Hartanti yang merupakan anggota grup vokal trio Kwek Kwek tengah menjadi sorotan usai komentarnya soal kejanggalan anggaran Pemkot Tangsel viral di media sosial. Publik pun penasaran dengan sosok dan perjalanan karirnya. Leoni Fitria Hartanti dikenal sejak era 1990-an sebagai anggota termuda grup vokal trio Kwek Kwek bersama Dea Ananda dan Alfandi. Grup ini populer di masa kejayaan musik anak-anak dan menjadi alternatif segar di tengah dominasi penyanyi solo. Seiring dewasa, Leoni beralih fokus ke seni peran. Ia membintangi sejumlah karya. Transformasi karirnya dari penyanyi cilik ke aktris film menunjukkan konsistensi Leoni di dunia hiburan. Kini, Leoni kembali menjadi figur publik yang diperhatikan bukan hanya melalui karya seninya, tetapi juga lewat sikap kritisnya terhadap isu sosial dan kebijakan pemerintah. Nama Leoni ramai diperbincangkan setelah curhatannya soal pajak warisan dan ketimpangan anggaran Pemkot Tangsel viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak kembali di iNews sore pemirsa, mantan personel trio Kwek Kwek Leoni kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Leoni juga meminta wali kota Tangsel untuk menemui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kwek Kwek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan.